sesudah mendengar penjelasan dari para dokter yang ahli, 85% itu tidak ada gejala klinisnya. Jadi yang membawa virus itu dia sehat-sehat saja, apalagi yang masih muda. Dia tidak ada gejala demam, tidak ada gejala batuk. Padahal 85%. Nah, boleh jadi di masjid itu ada dua pilihannya. Kita tertular atau tanpa sadar kita menularkan ke orang lain. Namun kenapa menyempurnakan ikhtiar seperti ini? Ya karena Rasulullah pun begitu. Tidak boleh mencampurkan unta yang sakit dengan unta yang sehat. Nah, kita tidak tahu sekarang siapa yang sakit dan siapa yang sehat. Lihat, dalam tempo sebentar saja 2 minggu, grafiknya dari 2, sekarang sudah 227. Bisa dibayangkan ini persis keadaan Italia 2 minggu pertama. Juga keadaan Iran 2 minggu pertama. Tiba-tiba begitu, ini besok lusa bisa melesat karena sebagian besar yang terpapar virus itu tidak menyadari dirinya membawa. Kita berdesak-desakan terus kena lewat tubuh. Penjelasan dari dokter yang langsung ini berinteraksi, beliau mengatakan sekarang kawan-kawan dokter itu dari ahli paru sebagian sudah dirumahkan. Ventilator juga sudah berkurang. Jadi ini belum apa-apa. Nanti rumah sakit kita tuh sudah kekurangan dokter, kekurangan perawat, kekurangan peralatan, padahal ini belum apa-apa. Ini baru memulai ini. Ini belum apa-apa nih hadirin, baru tumbuh, baru 2 minggu. Besok lusa bisa ribuan dan puluhan ribu. Mungkin na'udzubillahi min zalik ya. Kalau kita melihat kesantaian kita ya, melihat kesantaian kita persis di Italia yang santai, rileks saja, dianggap remeh dan tiba-tiba melesat. Ini adalah kezoliman bagi kita kalau kita menganggap remeh. Kita keluar hanya ketika darurat saja. Tahan, keluarga tahan berada di rumah. Anak-anak tahan ada di rumah. Karena keluar kita tidak tahu jarak sekian akan kena. Ini penting. Kawan-kawan harus bisa memahami ini bahaya besar di depan. Kematian sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hakul yakin. Ini bukan bicara masalah mati, tetapi ini penyebaran yang luar biasa ini. Kapasitas rumah sakit kita terbatas, dokter, perawat terbatas. Ini beda dengan di negara lain yang fasilitasnya banyak, kemudian uangnya juga banyak, kesadaran masyarakatnya disiplin. Korea itu tidak di lockdown, tapi disiplin. Dan setiap hari itu mengecek dari sini tuh sampai 15.000. Nah, kita sudah hampir setengah bulan, baru berapa ratus yang dicek. Ini luar biasa di depan ini. Saudara-saudaraku sekalian, ini luar biasa di depan. Sedih sekali melihat banyak orang yang meremehkan, bahkan menertawakan satu sama lain, masih senang berkerumun. Ya mungkin karena belum paham. Sahabat Kusuma Larang TV, saat ini kita memang sedang dihebohkan oleh coronavirus atau COVID-19 yang memang membuat berubahnya seluruh aktivitas manusia di dunia hari ini. Dapat kita bayangkan, banyak masjid, gereja, dan tempat peribadatan yang untuk sementara gulung tikar dulu, tidak menyelenggarakan Jumatan, tidak menyelenggarakan peribadatan. Pengajian-pengajian sementara ditutup, para ustadz sekarang banyak istirahat, dan kalaupun sholat berjamaah di masjid, itu harus memperhatikan social distancing dengan menjaga jarak satu sama lain. Jamaah umroh sekarang tidak bisa lagi bermimpikan untuk bisa datang ke Ka'bah, mencium Hajar Aswad, datang ke Masjid Nabawi, ziarah ke makam Rasulullah SAW, karena sekarang umroh di stop sama sekali. Bahkan kita pun tidak tahu bagaimana nanti haji di tahun ini, apakah masih bisa dilakukan atau tidak. Bahkan hajatan-hajatan, kemudian juga orang untuk berkumpul-kumpul, rapat segala macam sekarang sudah benar-benar dilarang oleh pemerintah. Berdasarkan data dari Johns Hopkins University bahwa ada 271.629 kasus yang kena coronavirus ini. Dari sebanyak kasus itu ada 11.282 orang yang mati. Dan
Yang sembuh adalah sekitar 87.403. Saya melihat ada celah dari titik sembuh itu. Jadi kita masih optimis bahwa selama daya tahan tubuh kita kuat, maka kita bisa melawan yang namanya virus corona itu. Oleh karena itu tentu pertama adalah kita harus senantiasa menjaga stamina. Banyaklah minum rempah-rempah, makan yang cukup, istirahat yang cukup, dan kemudian mengurangi pertemuan kita dengan orang-orang. Kalaupun kita bertemu, usahakan tidak boleh bersentuhan, tetap ada jarak di atas 1 meter, ngobrol seperlunya, dan kalau kita sakit lebih baik kita berada di rumah dan memasang masker, menutup diri, dan tidak kemudian bertemu dengan orang-orang. Tentu kita tahu bahwa virus pun diciptakan oleh Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan virus. Tapi tentu kita pun tidak boleh menghilangkan ikhtiar kita. Ikhtiar kita harus terus kita lakukan sambil bertawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah agar segera virus ini disirnakan. Tapi tentu sebagai manusia kita harus ada upaya-upaya. Sehingga kalaupun pengajian hari ini berhenti, kemudian umroh ditiadakan dulu, sholat Jumat ada juga yang libur dulu, itu bukan berarti kita tidak percaya kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru ikhtiar itu adalah bagian yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tentu harus dalam kondisi darurat seperti ini, tetap kita harus menjaga agar kita tidak membuat madorot bagi orang lain. Tetap optimis, tetap semangat, tetap konsisten dengan social distancing yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Kita belum melakukan lockdown seperti negara-negara yang lain, tapi kita mencoba menata diri, disiplin agar kita tidak terus berkerumun orang dengan orang, tapi tetap menjaga jarak, menjaga kesehatan, menjaga makan, dan insya Allah dengan spirit, semangat, optimisme, maka kita akan segera bebas dari coronavirus ini. Demikian, terima kasih.